Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah yang dilakukan oleh Klasis Medan 1. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami menikmati berkat dan kasih-Mu ini. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari surat 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita rusak sarang laba-laba dan kemudian lihat apa yang terjadi. Laba-laba itu akan dengan segera memperbaiki sarangnya lagi. Atau coba ambil madu lebah dan lihat apa yang akan dilakukan oleh gerombolan lebah tersebut. Mereka akan membuat sarang baru dan akan menghasilkan madu lagi. Atau coba lihat semut. Coba rusak sarangnya. Dan kemudian perhatikan apa yang akan dilakukan oleh semut-semut tersebut. Dalam waktu yang singkat, mereka akan sibuk untuk mengerjakan, memperbaiki sarangnya kembali. Sehingga mereka menempatinya lagi. Laba-laba, lebah, dan semut memberikan inspirasi bagi kita di pagi hari ini tentang bagaimana menghadapi kerasnya kenyataan hidup, bagaimana menghadapi berbagai pergumulan penderitaan yang datang dalam kehidupan kita dengan satu tekad, yaitu teruslah berjuang, pantang menyerah, dan tetaplah untuk bangkit menghadapi setiap persoalan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah menyerah ketika kita berusaha untuk meraih impian atau harapan kita. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menyerah. Teruslah berjuang. Perbedaan antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal hanyalah pada kemauan dan usaha untuk berjuang. Orang yang gagal akan selalu berusaha untuk mencari alasan-alasan. Tetapi orang yang berhasil akan selalu berusaha mencari jalan supaya dia bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Tahukah kita bahwa berhasil dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar persoalan kita berada pada waktu dan tempat yang tepat. Bukan hanya itu. Tetapi juga berada pada waktu dan tempat yang salah. Namun tidak pernah menyerah. Namun selalu berusaha berjuang. Namun tetap berusaha untuk bangkit menghadapi sebuah situasi. Kita boleh saja memiliki impian yang besar, harapan yang luar biasa, tapi tanpa semangat, tanpa kerja keras, ketabahan hati, keuletan, pantang menyerah, tahan uji, dan lain sebagainya, impian kita hanya akan menjadi sebuah bayang-bayang saja, atau hanya seperti sebuah fantasi belaka saja. Kita nggak akan pernah melihat impian kita menjadi sebuah kenyataan. Kita tidak akan pernah menyaksikan harapan kita akan terwujud nyata. Tapi hanya seperti sebuah bayang-bayang semu saja.
tanpa sebuah usaha dan perjuangan. Rasul Paulus juga dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 4 memperlihatkan bagaimana dia juga sebagai seorang rasul berjuang dalam kehidupannya. Dan Rasul Paulus bukanlah seorang rasul yang mudah menyerah, yang gampang mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, lebih bagus aku mundur saja. Bukan. Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan, juga terlebih di kota Korintus saat itu. Ia ditolak, ia diragukan, dipertanyakan kerasulannya. Berbagai fitnahan diberikan kepada dia. Bahkan Rasul Paulus dikatakan sebagai rasul yang tidak konsisten. Rasul yang ingin hidup dengan kesenangan saja. Pokoknya berusaha kehidupan Rasul Paulus dihancurkan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ia terus berjuang. Ia terus berjuang, pantang menyerah, bahkan dengan cara yang sangat luar biasa. Ia mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, bahkan menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu bisa kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang kelima. Ia berjuang bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita masih menghadapi bayang-bayang pandemi COVID-19 yang terkadang hampir membuat kita putus asa. Sekian lama kita menjalani masa-masa yang sulit ini, dan seperti tanpa batas. Hari demi hari yang kita lalui selalu saja dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Kita terkadang berteriak, bertanya dalam hati, kapan ini berakhir Tuhan? Kondisi sudah semakin menekan, kehidupan kita semakin sulit. Apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus melambaikan kain putih bertanda menyerah kepada keadaan, atau tidak? Saya mau katakan kepada kita, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Teruslah berjuang, teruslah bangkit, dan jangan pernah menyerah dengan situasi saat ini. Berjuanglah, tapi ingat, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan senjata duniawi, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi berjuanglah dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu kesabaran kita di dalam iman, penyerahan kita di dalam iman, dan sikap hidup kita dalam ketaatan oleh karena iman. Iman yang berkata bahwa Tuhan menyertai dan selalu bersama dengan kita. Jadi fokus kita bukan lagi terhadap persoalan yang kita hadapi, tetapi bagaimana cara kita menghadapi. Dan cara kita menghadapi satu-satunya adalah teruslah berjuang. Meskipun tenagamu, kemampuanmu tinggal sedikit, teruslah berjuang. Tuhan akan memberkati, memampukan kita melewati masa sulit, bahkan menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah persoalan hidup kami yang sulit saat ini, di tengah-tengah bayang-bayang pandemi COVID-19, setelah sekian lama kami menjalani hari-hari kami dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Terkadang Tuhan muncul dalam hati kami untuk menyerah, berkata tidak mampu, dan seolah-olah membuat Engkau tidak ada dalam kehidupan kami. Tapi syukur ya Tuhan, di saat ini Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu, terlebih melalui kehidupan Rasul Paulus. Ia mengingatkan kami untuk tidak menyerah,
tapi terus berjuang. Namun berjuang bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Saat ini kami memperoleh kekuatan kembali. Bapa, biar Tuhan perlengkapi setiap jemaat Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami tetap optimis menjalani hari-hari kami dan setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan dan doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, salam sehat selalu.